Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas besar ISB 112 Pengantar Transformasi Digital yang beranggotakan Ahmad Sopiandi, saya sendiri Radik Alfi Syarfas, dan Muhammad Arya Dafa Sultansyah. Nah, judul studi kasus kita kali ini yaitu mengatasi kesulitan dalam mengatur waktu belajar bagi mahasiswa dengan pendekatan design thinking dan critical thinking. Nah, kemudian di pendahuluan, latar belakangnya banyak mahasiswa yang menghadapi tantangan dalam mengatur waktu belajar mereka secara efektif di tengah kesibukan akademik maupun non-akademik. Kemudian, tujuan dari studi kasus kita ini yaitu mengembangkan solusi yang dapat membantu mahasiswa dalam mengatur waktu belajar dengan lebih baik dan meningkatkan motivasi belajar melalui proses design thinking dan critical thinking ini. Nah, kemudian ada langkah-langkah solusi dalam menggunakan design thinking dan critical thinking. Yang pertama yaitu empathize atau mengenali dan memahami berbagai masalah. Nah, jadi yang pertama itu kita harus mengenali dulu masalahnya apa dengan melakukan observasi, yaitu mengamati kebiasaan belajar mahasiswa di kampus dan di asrama ataupun di rumahnya. Kemudian setelah observasi kita melakukan wawancara, berbicara dengan mahasiswa, dosen, atau konselor akademik untuk memahami masalah yang dihadapi dalam mengatur waktu belajar. Jadi kita perlu konsultasi dulu gitu, jadi biar tidak mengarang gitu ya. Jadi tentunya kita harus melakukan wawancara. Kemudian melakukan survei tentunya untuk mengumpulkan data-data dari mahasiswa mengenai kebiasaan belajar, waktu yang dihabiskan untuk belajar, dan tantangan yang mereka hadapi dalam mengatur waktu belajar mereka. Kemudian hasil temuan empathize, yaitu salah satunya kesulitan mengatur waktu belajar di tengah berbagai kesibukan. Biasanya mahasiswa mengisi kesibukannya itu dengan mengikuti organisasi ataupun unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus ataupun di luar kampus. Nah, dengan kesibukan ini, mahasiswa menjadi sangat sulit tentunya ya dalam mengatur waktu belajar, apalagi jika ada mungkin di organisasinya terdapat sebuah event besar-besaran gitu, kemudian juga di akademiknya dia ada project yang besar juga, jadi otomatis bentrok dan sangat susah juga untuk mengaturnya. Kemudian ada distraksi dari media sosial, kegiatan sosial, dan pekerjaan sampingan. Nah, ini tuh sebenarnya tidak hanya berlaku untuk mahasiswa, tetapi juga berlaku di berbagai kalangan dari SD, SMP, maupun SMA, terutama distraksi dari media sosial ini, seperti bermain game, keasikan bermain game, ataupun sekarang tuh ada platform TikTok, Instagram yang menyediakan sebuah video klip berupa reel. Jadi mahasiswa juga terlarut-larut dalam menonton video-video tersebut, kemudian lupa waktunya untuk belajar begitu. Kemudian untuk pekerjaan sampingan biasanya dari SMA juga ataupun mahasiswa, biasanya mereka melakukan kegiatan belajar itu dengan salah satunya pekerjaan freelance gitu yang mereka ikuti, yang mereka geluti gitu. Nah, kemudian juga kurangnya alat bantu manajemen waktu belajar yang efektif. Jadi gak hanya jam aja, jam yang berbunyi, tetapi kita juga perlu aplikasi atau sebuah rancangan ataupun sebuah platform yang ya di era digital ini ya tentunya sangat membutuhkan lah yang seperti itu, terutama aplikasi untuk membantu memanage waktu gitu, seperti ya ini studi kasus yang telah kita buat ini. Oke, selanjutnya yaitu langkah selanjutnya ada define, yaitu menetapkan masalah. Jadi masalah utama di sini yaitu kesulitan mengatur waktu belajar secara efektif di tengah banyaknya distraksi atau tanggung jawab. Jadi kalau misalnya mahasiswa di organisasi atau di unit kegiatan yang mempunyai event yang besar, tentunya dia terlibat dalam kepengurusan, kepanitiaannya, kepengurusannya, dan itu tanggung jawab yang cukup besar gitu. Jadi sangat sulit juga untuk mengatur dan memanage belajarnya, jadi selalu terdistrak. Kemudian submasalahnya itu, jadi tidak ada struktur yang jelas dalam jadwal belajar, kurangnya motivasi dan gangguan dari perangkat digital. Jadi
dengan solusi yang kita buat ini mungkin sangat bermanfaat gitu ya untuk solusi dari permasalahan ini. Nah, kemudian langkah yang ketiga itu ada langkah IDET atau menghasilkan ide solusi. Nah, ide solusi yang pertama itu yaitu dengan melakukan brainstorming atau mengumpulkan ide-ide dari tim tentang cara mengatasi masalah pengaturan waktu belajar yang tidak efektif ini. Nah, dengan adanya kelompok ini, kita bisa mengumpulkan ide-ide atau pendapat masing-masing tentang bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Kemudian di solusi yang kedua itu adalah sketsa solusi. Nah, kita membuat sketsa awal produknya bagaimana atau sistem yang dapat membantu mahasiswa dalam mengatur waktu belajar yang dengan lebih efektif. Jadi kita membuat sketsa awalnya bagaimana. Nah, sketsa yang kita buat kali ini tuh yaitu berupa aplikasi manajemen waktu belajar untuk mahasiswa. Jadi kita ini berbasis aplikasi. Bukan aplikasi fisik, tetapi hanya prototype atau rancangan yang kita buat saja seperti desainnya. Nah, ini contohnya fitur utama yang terdapat di prototype ini yaitu ada pengingat waktu belajar. Nih, fitur ini memberikan notifikasi untuk mengingatkan pengguna tentang waktu belajar dengan menggunakan teknik Pomodoro ataupun work timer. Nah, kemudian fitur selanjutnya ada pelacak progres, yaitu memantau dan menampilkan kemajuan belajar pengguna. Kemudian fitur feed ini sebagai umpan baliknya dari nanti saya akan jelaskan. Kemudian ada fitur grup belajar yang bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi, diskusi, dan berbagai sumber daya antara anggota grup yang memiliki minat atau tujuan pembelajaran yang serupa. Kemudian juga ada fitur laman profil. Nah, ini sangat penting juga, apalagi kita berbasis aplikasi manajemen, tentunya harus ada profil gitu, identitas dari user tersebut. Nah, di fitur yang pertama yaitu fitur pengingat jadwal belajar. Nah, di fitur jadwal belajar ini, pengingat jadwal belajar ini tentunya elemennya itu yang terutama itu harus ada notifikasi pop-up di perangkat. Jadi, notifikasi ini sangat penting ya, karena ini sebagai pengingat, jadi tentunya harus ada notifikasi. Kemudian elemen selanjutnya ada tombol memulai sesi belajar. Nah, di bagian menu pause ini seperti menu pause atau lanjutkan itu adalah menu sesi mulai belajarnya dengan menggunakan teknik Pomodoro ataupun teknik work timer dan task timer juga. Di sini saya akan jelaskan dulu apa sih bedanya teknik Pomodoro dan work timer ini. Nah, kalau misalnya teknik Pomodoro itu menggunakan manajemen waktu yang membagi waktu menjadi 25 menit gitu. Jadi diselingi istirahat 5 menit. Jadi cara kerjanya itu mahasiswa dapat memulai time start Pomodoro dengan menekan tombol start Pomodoro-nya, kemudian mulai menghitung waktu dan menampilkannya di layar tentunya. Kemudian mahasiswa akan diingatkan untuk istirahat setiap 20-25 menit sekali. Jadi istirahatnya dikasih waktu 5 menit dan kemudian mahasiswa bisa melanjutkannya lagi seperti itu. Sedangkan start working ini tuh berfungsi sebagai stopwatch atau timer time block yang artinya mahasiswa dapat mengatur waktu yang ingin mereka dedikasikan untuk bekerja atau belajar, kemudian melacak waktu tersebut. Jadi dengan menekan tombol start working-nya, kemudian waktu akan ditampilkan di layar gitu. Jadi mahasiswa dapat menjeda time kapan saja yang dia mau. Jadi kalau ini tuh sebenarnya lebih fleksibel kalau start working ini. Jadi kalau misalnya dirasa sudah cukup menurut mahasiswa, ya otomatis akan tercukupkan. Bedanya dengan Pomodoro, kalau Pomodoro itu dipatok selama 25 menit. Jadi itu mah sistem yang mengoperasikannya gitu, tidak dioperasikan oleh mahasiswa. Nah, kemudian di sini tuh ada task timer. Sebenarnya task timer ini masih sama seperti start working, yaitu sebagai stopwatch. Tapi di sini tuh task timer itu bisa menyusun mata kuliah apa saja yang akan disiapkan oleh mahasiswa atau yang dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi bisa ditampung dulu di task timer ini, kemudian dibuatlah sesi belajarnya di start working ataupun di teknik Pomodoro seperti itu. Nah, di sini udah ada implementasinya, yaitu sistem notifikasi yang terintegrasi dengan kalender. Kemudian kalender ini tuh adalah statistik nanti di fitur selanjutnya.
Kemudian di notifikasi ini juga nanti akan ditampilkan statistiknya seperti itu. Kemudian ada tombol interaktif untuk memulai dengan menghentikan sesi belajar ataupun timer dengan pilihan untuk melakukan teknik Pomodoro atau work timer. Kemudian ada task timer untuk menampilkan tugas atau matkul yang akan ditimer oleh mahasiswa. Kemudian di fitur selanjutnya yaitu fitur pelacak progres. Nah, di pelacak progres ini yaitu ini tuh fitur menampilkan grafik atau diagram yang menunjukkan progres belajar harian maupun mingguan. Jadi di diagramnya itu berbentuk seperti ini, seperti di bagian kanan, di user. Nah, itu di bawahnya ada sebuah tabel yang menunjukkan hari-harinya. Jadi mahasiswa ini bisa mematok satu hari itu dia belajar berapa jam. Di sini tuh dipatok 4 jam 20 menit. Nah, apabila sudah proses belajar sudah selesai, nah itu tuh akan menampilkan tanda centang di harinya itu. Ini hari yang dipilih itu oleh mahasiswa itu di sini hari Senin. Nah, hari Senin itu tercentang berarti itu tuh sudah beres gitu progres belajarnya. Nah, kemudian juga dapat menampilkan statistiknya. Statistik ini nanti menampilkan matkul apa saja yang sudah menampilkan berapa jamkah mahasiswa selesai belajar gitu. Nanti ditampilkan di bulan berapa, di hari berapa, dan di situ di bawahnya juga ada matkul apa saja yang akan ditampilkan seperti itu. Nah, di statistik ini juga terdapat rekap berapa jamnya, ada di atas, di paling atas, di this week atau last week. Nah, di minggu kemarin juga masih bisa tertampilkan, walaupun mahasiswa sudah menginputkannya selama 4 jam 20 menit, tapi mahasiswa juga di situ bisa saja lebih cepat gitu mengerjakan tugasnya. Nah, rekapan itu nanti tertampil di statistik di paling atas. Kemudian selanjutnya itu ada fitur grup belajar. Nah, di fitur grup belajar ini mahasiswa dapat membuat atau bergabung dengan grup belajar untuk berkolaborasi dengan sesama user yang lain. Kemudian mahasiswa bisa saling membantu dan mendukung dalam proses pembelajarannya gitu. Jadi sama seperti grup WhatsApp, tentunya pasti kita harus memerlukan grup gitu untuk sharing-sharing, terutama dalam satu jurusan atau satu bidang gitu. Itu akan lebih mempermudah lagi mahasiswa dalam melakukan sesi belajarnya gitu. Kemudian di fitur selanjutnya ada fitur feeds atau umpan balik. Jadi ini tuh fiturnya lebih ke motivasi ya, atau saling support lah antar user-user yang lain. Tapi di sini udah ada elemennya, yaitu bisa melihat berita juga atau tips atau sumber daya pembelajaran yang terbaru yang relevan dengan minat mahasiswa gitu. Kemudian juga mahasiswa dapat berinteraksi dengan di konten feed seperti memberikan komentar atau menandai sebagai favorit gitu. Jadi bisa saling sharing lah di sini tuh. Bisa saling berbagi tips juga bagaimana tips belajar yang baik itu. Kemudian di fitur selanjutnya ada fitur laman profil. Nah, ini tuh sebenarnya semua aplikasi pasti ada laman profil gitu ya. Di sini mahasiswa memiliki laman profil pribadi yang berisi informasi tentang mereka seperti nama, foto profil, dan deskripsi singkat. Kemudian juga biodata mahasiswa ini mencakup informasi pribadinya seperti tanggal lahir, alamat email, dan kontak lainnya. Kemudian juga mahasiswa dapat mengubah dan memperbarui informasi profil dan biodata mereka sesuai kebutuhan mereka. Mungkin itu prototipe yang telah kita tadi rancang. Tidak terlalu banyak, itu hanya prototipe sederhana yang kami buat. Dengan kesimpulannya, prototipe ini bisa menawarkan serangkaian fitur yang terintegrasi untuk membantu mahasiswa dalam mengelola jadwal belajar mereka dengan lebih efisien, memantau kemajuannya, kemudian berinteraksi dengan konten edukatif, dan berkolaborasi dengan sesama pelajar. Kemudian dengan kombinasi pengingat waktu belajar, pelacak progres, fitur feed, grup belajar, dan laman profil, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih terstruktur, informatif, dan interaktif yang dapat meningkatkan produktivitas dan keberhasilan di akademis mereka. Mungkin sekian ya pemaparan prototipe yang telah kami rancang. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan ataupun ketidakjelasan di
progres yang telah kami buat. Nah, di sini ada poster juga yang telah kami buat, ada setelah tercantum di situ judulnya dan gambarnya tentang kesulitan mengatur waktu belajar bagi mahasiswa. Jadi mungkin sekian dari kelompok kami. Saya cukupkan sampai di sini. Kelompok dengan anggota Ahmad Sopiandi, kemudian saya sendiri Radik Alfi Syarfaj dan Muhammad Arya Dafa Sultansyah. Kami mohon pamit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.